Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Dewan Juri dan segenap panitia Musabaqah Qiraatul Kutub Pondok Pesantren Sunan Derajat Festival ke-1 dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan penjelasan dari salah satu bab syarah di dalam kitab Fathul Qori bil Mujib yang berjudul Fi Ahkamis Shadaqi. Langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sadaqi wa huwa bi fathis shadi afsahu min kasriha mushtaqun min as-sadqi bi fathis shadi wa huwa ismun li syadidis sulbi. Jadi di dalam fasal ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan dari sodak yang biasa kita sebut dengan mas kawin atau lebih terkenalnya dengan sebutan mahar. Pertama kita akan membahas mengenai asal kata dari sodak terlebih dahulu. Jadi sodak itu bisa dibaca dengan menggunakan dua versi. Yang pertama dibaca dengan fathah huruf sodnya sodak. Dan yang kedua dibaca dengan kasroh huruf sodnya menjadi sidat. Namun di antara kedua lafaz tersebut lebih fasih apabila kita menggunakan harokat fathah menjadi sodak. Dan lafaz sodak itu diambil dari kata dasar sodekun yang berarti nama bagi sesuatu benda yang sangat keras. Lalu bagaimana dengan definisi terhadap sodak sendiri? Di sini dijelaskan wa syar'an ismun limalin wajibin 'ala rajuli binikahin aw waqi syubhatin aw mautin. Jadi definisi dari sodak adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang laki-laki atau harta yang ditangguhkan kepada seorang laki-laki sebab 3 perkara. Yang pertama sebab terjadinya pernikahan, yang kedua sebab terjadinya watak syubhat, dan yang ketiga sebab kematian. Jadi apabila terjadi salah satu 3 perkara ini, maka si laki-laki harus membayar atau harus mengeluarkan harta yang disebut dengan sodak. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fi 'aqdin nikahi walau fi nikahi 'abdis sayyidi amatahu. Selanjutnya kita membahas mengenai hukum tasmiyatul mahri. Jadi, di dalam akad nikah, hukum menyebutkan mahar itu hukumnya sunnah. Namun, hukum sunnah tersebut bisa berubah menjadi wajib, makruh, bahkan haram sesuai dengan sikon atau situasi dan kondisi yang sedang terjadi ketika saat itu. Bahkan walaupun hanya di dalam pernikahannya seorang budak laki-laki dari seorang majikan dengan budak perempuan si majikan tersebut, otomatis harta yang digunakan sebagai mahar itu bukan hartanya si abdun, tapi hartanya si sayyid. Wa yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana lakin yusannu adamun naqsi an asyrati darahima wa adamu ziyadati ala 500 dirhamin khalisatin. Kemudian bagaimana dengan ukuran yang bisa dijadikan sodak atau mahar? Ukuran yang bisa dijadikan sodak itu bisa menggunakan apa saja yang ada ketika itu. Jadi bukan hanya harus menggunakan harta benda, tapi bisa juga ainan, kana, audinan, au manfaatan. Misalnya seorang lelaki ingin memberi mahar berupa mengajari istrinya nanti mengajari membaca Al-Quran sekalipun itu hanya 1 surat, itu sudah bisa dijadikan mahar karena itu sudah bisa memberikan manfaat kepada istrinya nanti. Akan tetapi lebih disunnahkannya mahar tersebut tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham murni. Lalu bagaimana jika kurang atau lebih? Tidak apa-apa karena ini hukumnya hanya sunnah. Namun alangkah lebih baiknya kita menggunakan hukum sunnah yang ada. Wa asy'ara qawluhu yustahabbu bijawazi ikhla'in nikahi 'anil mahri wa huwa kadzalika. Mengilas balik dari kata yang telah disebutkan musannif di awal, yakni pada lafaz yustahabbu, musannif mengambil kesimpulan bahwa hukum dari menyebutkan mahar ketika akad itu diperbolehkan untuk tidak disebutkan.
karena hukumnya hanya sunnah. Jadi seandainya kita tidak menyebutkan, itu tidak apa-apa. Lalu bagaimana hukum dengan akad nikahnya? Apakah sah atau tidak? Fa in lam yusamma fi aqdin nikahi mahrun sahal aqdu. Maka seandainya saja mahar tersebut tidak disebutkan ketika akad nikah, hukum akadnya itu tetap sah-sah saja. Wa hadza makna tafwidi, dan inilah yang dinamakan dengan tafwid atau akad nikah tanpa adanya penyebutan mahar di dalam akad nikah tersebut. Lalu dari mana penyebab terjadinya tafwid? Kapan terjadi tafwid di dalam akad nikah? Di sini dijelaskan wa yasduru taratan minaz zaujatil balighatir rasyidati ka qauliha liwaliyiha zawwijni bila mahrin. Salah satunya tafwid itu ada apabila atas permintaan dari seorang istri kepada walinya. Misalnya dia berkata kepada walinya, "Wahai waliku, nikahkan aku tanpa adanya mahar." Maka nanti si wali akan mengabulkan permintaan dari zaujah tersebut sehingga terjadi tafwid di dalam akad nikah tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab sodak ini, yang pertama, definisi dari sodak sendiri. Sodak merupakan harta yang ditangguhkan bagi seorang laki-laki yang wajib dikeluarkan sebab terjadinya 3 perkara. Yang pertama disebabkan karena nikah, yang kedua disebabkan karena wata' syubhat, dan yang ketiga disebabkan karena meninggal atau mati. Dan yang kedua, hukum dari menyebutkan mahar di dalam akad nikah itu sunnah, namun bisa berubah kapan saja sesuai dengan sikon yang terjadi ketika itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.